Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Sutarman, ST, Eskom MMPD, selaku dosen pengampuh dalam mata kuliah Media ICT Pembelajaran. Di sini saya Robiatul Badiah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 5, ingin memaparkan materi yang berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis ICT terhadap hasil belajar mahasiswa. Di sini kita masuk pada Information Communication Technology atau bisa disebut juga dengan ICT. Nah, apa sih ICT itu? Nah, konsep dasar media pembelajaran berbasis ICT ini merupakan media yang berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau penyalur. Artinya, media merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran adalah alat komunikasi lisan dan tertulis yang digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi pengertian dari media pembelajaran yang termasuk di dalam ICT itu merupakan media sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran kita gitu, perasaan dan kemauan peserta didik atau bahkan mahasiswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Media selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu media pembelajaran Information and Communication Technology yang bisa disingkat ICT merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas, serta dapat dimanfaatkan untuk pengerjaan tugas mahasiswa. Jadi perangkat ICT yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah handphone, komputer atau laptop, LCD, dan internet. Jadi media ICT itu kayak dalam bentuk teknologi yang sehari-hari kita gunakan saat ini, seperti handphone, komputer, laptop, dan lain-lain. Jadi begitu. Nah, selanjutnya komputer dan perangkat ICT ini di samping dapat digunakan untuk menyajikan materi instruksional, juga bisa untuk mengevaluasi perluasan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh dosen. Nah, setelah satu segmen program pembelajaran diselesaikan, komputer dapat memberikan tes, menilainya, dan membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan yang lainnya yang menjalankan program yang sama. Jadi, komputer ini tidak hanya memberikan tanggapan langsung selama proses pembelajaran, tetapi juga memberi hasil tes secara langsung kepada mahasiswa. Contohnya seperti kita mengerjakan tes di dalam Google Form. Nah, ketika selesai kita mengerjakan, biasanya nilainya itu akan muncul secara otomatis sesuai benar atau tidaknya jawaban kita. Nah, di sini juga media pembelajaran ICT ini berbasis Information Communication Technology itu terbagi menjadi 4. Ya, ada konsep terbagi menjadi 4 pokok. Pokok pembahasannya yang pertama konsep dasar media pembelajaran berbasis ICT, fungsi media pembelajaran berbasis ICT, teori yang mendukung pembelajaran berbasis ICT, dan kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis ICT. Selanjutnya kita masuk ke slide, yaitu pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Yang pertama ada pembelajaran di perguruan tinggi, yang kedua hakikat hasil belajar, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya, nah, poin pertama tadi yaitu pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, jadi pembelajaran di perguruan tinggi ini masuk ke dalam konteks pendidikan di lembaga pendidikan formal, merupakan suatu proses interaksi antara pendidik, dosen, guru, dengan peserta didik agar dapat memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan, keterampilan, serta pembentukan sikap serta rasa percaya diri pada peserta didik dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada. Yang kedua yaitu hakikat hasil belajar.
Belajar merupakan suatu upaya atau proses perubahan pada diri seseorang. Melalui perbuatan belajar, seseorang dapat berubah. Perubahan yang terjadi pada seorang yang belajar bukan hanya pada penambahan pengetahuan, namun juga berupa perubahan sikap ke arah yang lebih baik, serta penambahan keterampilan hidup. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan buah dari proses pembelajaran. Jadi, itu hakikat dari hasil belajar. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada 2 faktor nih, teman-teman. Yang pertama yaitu faktor dari dalam diri peserta didik atau faktor internal. Yang kedua, faktor dari luar diri peserta didik atau faktor eksternal. Nah, kesimpulannya pada pembahasan kali ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil belajar mahasiswa, penggunaan media pembelajaran berbasis ICT tidak dapat diabaikan. Artinya sangat penting, termasuk dalam hal perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pengajaran, dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Dengan kutipan yang memuat prinsip yang mengatakan bahwa anak mesti dibebaskan dari dampak-dampak destruktif pengajaran konvensional, alasannya mengajar orang lain sama dengan mengajar supaya orang lain tidak mengambil tanggung jawab atas kegiatan belajarnya sendiri. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pendidik yang sesuai di era globalisasi serta era teknologi informasi dan komunikasi ini adalah yang dapat memberi kesempatan mengembangkan kebebasan peserta didik untuk berpikir, berinovasi, dan berkreasi, menentukan mana pilihan yang terbaik dan tepat nih, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.